Waspadalah! Politik adu domba yang dilakukan oleh barisan sakit hati dan mafia. Koruptor! Mereka panas karena lahan tambang ilegalnya sedang diombrak-abrik. Mereka meneror influencer yang mengkritik pemerintah. Misinya agar pemerintahlah yang tertuduh pembungkaman pers. Maka dari itu jangan terpengaruh playing victim ala sengkuni yang dilakukan mereka. Untuk itu mari tanamkan jiwa nasionalisme kita. Sisingkan lengan kita. Lawan bangsat-bangsat koruptor itu. Beginilah jawaban Presiden Soekarno ketika ditanya tentang masa depan Indonesia. Pada tahun 1966, Presiden Soekarno diwawancarai oleh seorang wartawan asal Prancis. Wartawan itu bertanya kepada Bung Karno tentang bagaimana masa depan Indonesia. Dengan semeringah dan percaya diri, Bung Karno menjawab, "Masa depan negaraku brilian, karena negaraku sangat kaya. Negaraku berada di geografis yang strategis, antara dua benua dan dua samudra. Rakyat kami sangat banyak, lebih dari 100 juta. Ia juga menambahkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak, gas alam, dan hasil tambang lainnya, serta potensi pertanian yang luar biasa." Bung Karno yakin bahwa Indonesia akan berdiri tegak dan menjadi bangsa yang besar. Pada saat wawancara ini dilakukan, Indonesia sedang mengalami tantangan politik dan ekonomi. Presiden Soekarno sendiri sedang menghadapi tekanan internasional terkait kebijakannya yang anti-imperialis. Meski begitu, Bung Karno tetap optimis dan yakin terhadap potensi Indonesia di masa depan. Gimana menurut kalian? Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah satu contoh bahwa negara kita yang kaya ini masih ada siasat-siasat sekelompok orang untuk mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Dan ini kami Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, baik itu sawit maupun pertambangan, akan terus melakukan tindakan-tindakan penertiban dan pengamanan. Dan kalaupun itu ternyata melanggar hukum, maka kita teruskan di dalam upaya penegakan hukum. Ini menunjukkan kehadiran negara terhadap semua kegiatan-kegiatan ilegal yang selama ini terjadi, dan ini sangat merugikan negara. Negara hadir untuk menegakkan hukum, menegakkan regulasi, dan kita perbaiki semua hal-hal yang sudah kita lihat selama ini terjadi. Tidak boleh ada republik di dalam republik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya resmikan terminal baru Bandar Udara Baru Morowali. Kementerian Keuangan siap menempatkan petugas bea dan cukai apabila diperlukan untuk memperkuat pengawasan di Bandara Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah. Hal ini sebagai bagian dari langkah menyelesaikan polemik legalitas bandara itu. Nanti kalau kita diperintahkan, kita taruh petugas dari kami. Petugas bea cukai, saya sudah siap, ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa selesai melaksanakan rapat kerja dengan Komisi 11 DPR di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis 27 November 2025. Ia menilai absennya layanan bea dan cukai di bandara tersebut merupakan bagian dari kebijakan di masa lalu yang harus dievaluasi kembali. Saya pikir dulu ada treatment khusus di mana mereka bisa langsung masuk ke sana. Cuma saya nggak ngerti kenapa nggak ada imigrasi. Ya itu mungkin ada kesalahan kebijakan di situ yang mesti diperbaiki, kata Purbaya. Bagaimana warganet?